Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam minggu yang baru, hari Senin tanggal 30. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia, dalam acara WTM, Wisdom in the Morning. Sarapan firman Tuhan, sarapan hikmat membuat iman kuat yang akan berdampak tubuh jiwa roh kita juga kuat. No Bible, no breakfast, saudaraku. Saudaraku, hari ini saya akan bagikan sharing kepada saudara rema yang saya dapat dari Amsal 30 ayat 7-9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku, penulis ini meminta kepada Tuhan agar dijauhkan kecurangan dan kebohongan. Ini luar biasa. Apakah saudara di rumah sering berdoa kepada itu? Saya secara pribadi sering meminta kepada Tuhan, cegahlah aku berbuat dosa. Ajari aku Tuhan membedakan mana yang baik dan buruk. Beri aku kekuatan untuk menolak segala yang jahat. Itu sering saya minta kepada Tuhan. Nah, pengamsal ini saudaraku, dia meminta hidup yang berintegritas, hidup jujur, hidup benar. Ini luar biasa. Kenapa saudaraku? Kalau saudara orang yang tidak terlalu jahat, saudaraku ya, berbohong sekali-kali itu akan terasa banget sensasinya, membuat saudara gelisah, saudaraku. Kalau saudara mencuri, padahal saudara jarang lah istilahnya mencuri sesuatu, itu akan membuat tidak nyaman, jantungan. Nah, oleh karena itu, orang yang memakan dari hasil curian atau ketidakjujuran, kecurangan atau korupsi, maka orang itu biasanya tidak tenang, tidak bisa menikmati hidup dengan baik. Maka kita perlu hidup jujur justru untuk kebaikan kita sendiri. Nah, saudaraku, kebohongan atau kecurangan bagaimanapun lambat laun akan terbongkar. Kalau orang Batak mengatakan jepek dopat nigabus, katanya gini, pendek kakinya bohong, jadi cepat itu pasti terungkap. Oleh karena itu saudaraku, mari kita hidup jujur sepandai-pandainya kita, menyimpan bangkai, menyimpan kebohongan. Nanti tanpa sadar mulut kita atau orang lain bisa didorong Tuhan untuk membuka kebohongan itu. Dan kalau kita suka dusta saudaraku, maka iblis adalah bapa segala dusta. Jangan kita mengaku kita anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan pendeta sekalipun, tapi suka dusta. Jangan sampai iblis mengaku kita anaknya, saudaraku. Nah, ini saudaraku, dikatakan tadi, jauhkanlah daripadaku kekayaan dan kemiskinan. Kenapa? Mencuri untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi tidak akan membuat tenang. Itu akan mencemarkan diri, mencemarkan keluarga, dan mencemarkan nama Tuhan. Nah, kenapa dia bilang jangan berikan aku kaya? Karena orang kaya seringkali jatuh kepada pencobaan kesombongan, melupakan Tuhan, sibuk cari uang, sibuk menikmati uang, tidak ada waktu untuk hari Minggu bersekutu dengan Tuhan, tidak ada waktu setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Ini banyak sekali saudaraku. Nah, oleh karena itu, ingat, makanya di Alkitab dikatakan orang kaya itu sangat sukar masuk surga. Tetapi
Tetapi jangan saudara menjadi antipati dengan kekayaan. Jangan menghakimi orang kaya, jangan mengumpat. Dengan kekayaan hiduplah dengan jujur dan benar. Bagikan apa yang menjadi, makanlah apa yang menjadi bagianmu. Kalau kau dapat berkat kau kaya, ada bagianmu, ada bagian Tuhan, bagian gereja, bagian hamba-hamba Tuhan, ada bagian dari orang-orang miskin, orang-orang gak mampu, saudara-saudaramu yang lemah. Itu saudaraku. Jadi itu maksudnya. Biarlah dikatakan tadi, jangan di ayat mana tadi, ayat 30 ayat 8 dan 9 ya. Ya. Jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ingat saudaraku, menjadi seorang yang bijaksana, nikmatilah bagianmu. Berikan apa yang menjadi bagian orang lain, walaupun engkau tanganmu yang dikaruniakan Tuhan untuk menerima berkat. Ingat, itu bukan hanya bagianmu, itu juga bagian dari orang lain, bagian dari gereja, bagian dari hamba-hamba Tuhan, bagian dari orang-orang miskin, bagian dari keluarga besar kita, ayah, ibu, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan menutup mata terhadap kebutuhan itu. Saudaraku, demikian rema yang saya dapat dari Amsal 30 ayat 8 dan 9. Silakan saudara yang terberkati, buka video di YouTube saudara, saudara klik Christ Bright Ministry, saudara like, saudara subscribe bagi yang belum, dan tolong share ke banyak orang, biar semua orang bertobat, memiliki hati yang suka menyenangkan hati Tuhan, memiliki karakter yang sama dengan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.